ada 3 perbentengan yang harus ibu jalankan. Nah, perbentengan yang pertama adalah tahsinat secara kolbiyah. Nah, yang kedua perbentengan secara kauliyah. Yang terakhir perbentengan secara fi'liyah. Ya, ibu ikuti saya. Ya, ibu sekarang ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma ingkana indana bainana wa ilana au baina wa baina abaina abaina wa bainal jinni wa bainal jinni wasyayatin wa syayatin ahadusu ahadusu famin hadihis famin hadihis saati taati nubatiluhu watiluhu bikalimati kalimati la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa nuharrimu wa nuhallimu jasadana wasadana hadamin adamin ayaja'ala naj'ala makanan makana au ma'wa au ma'wa lil jinni wasyayatin. lil jinni wal jayat Ya Allah, wal sayat. Ya Allah, jika benar-benar jika benar-benar di dalam tubuh hamba dalam tubuh hamba ada perjanjian ada perjanjian dari bangsa jin dari bangsa jin di dalam tubuh diri hamba sendiri, ya Allah, dalam tubuh diri hamba sendiri, ya Allah, yang hamba cari, ya Allah, yang hamba cari, ya Allah, ataupun dari kedua orang tua hamba, ya Allah, ataupun dari kedua orang tua hamba, ya Allah, atau dari nenek dan kakek hamba, ya Allah, atau dari nenek dan kakek sampai leluhur hamba, ya Allah, sampai leluhur hamba, ya Allah, ya Allah, ya Allah, detik ini juga detik ini juga saya putuskan saya putus perjanjian tersebut, ya Allah, perjanjian tersebut dengan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Detik ini juga Detik ini juga sampai selamanya sampai selamanya saya haramkan saya harapkan jasad hamba jasad hamba ditempati ditempati makhluk jin makhluk jin atau syaitan. atau setan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Buka mulutnya, dorong energinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala kitaba wa yatawalla ma takunu yati bikum Allah jamilullah. Allahu akbar. Allah. Alhamdulillah Bu, hitungan ketiga buka mata ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terus dalam hati, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, minumnya Pak, tolong diminumkan Pak. Ya. 3 kali tegukan ya. 3 kali tegukan. Bismillah dulu. Teguk alhamdulillah. Bismillah lagi. Teguk alhamdulillah. Bismillah lagi. Teguk alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu nanti diminum ya secara rutin. Nanti saya minta tolong lidahnya ibu nanti difoto ya, nanti dikirim ke WA saya. Nanti ya, dengan cahaya ya, ada lampunya. Ibu banyak lendirnya ya, iya. Jadi setelah tadi melakukan proses terapi, apa Bu yang dirasakan Bu? Enggak, waktu ini setelahnya, ketika prosesi terapi tadi ruqyah, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, apa yang dirasakan? Panas gemeter ya. Ya. Sekarang sudah enteng badannya. Ya, nanti ibu ada herbal yang harus dikonsumsi ya. Nanti saya WA, nanti diminum secara rutin, dan nanti ada SOP yang harus ibu jalankan. Salah satunya adalah ruqyah mandiri ya. Nanti ibu akan jalankan selama 1 minggu ya, tanpa putus-putus ya. Nah, setelah terapi ini ya, sedikit saja, jadi ada 3 perbentengan yang harus ibu jalankan. Nah, perbentengan yang pertama adalah tahsinat secara kolbiah. Nah, jadi ibu setelah pasca ruqyah ini enggak selesai begitu saja, ada amalan yang memang harus dijalankan. Nah, yang pertama adalah tahsinat secara kolbiah, perbentengan. Ibu sekarang kan sudah, insya Allah sudah netral nih badan. Nah, bagaimana cara ibu membentengi diri? Kalau ibu membentengi diri dengan kuat, insya Allah ya, seperti melihat ya, dan penyakit-penyakit yang lainnya ya, ini akan jauh dari ibu. Nah, setiap orang atau setiap makhluk hidup itu harus punya perbentengan. Yang pertama adalah tahsinat atau perbentengan secara kolbiah. Apa kolbiah? Jadi ibu harus membuang, menghancurkan yang namanya marah, dengki, sedih, khoflah, dan takut di dalam hati dan pikiran. Kalau ibu masih ada dan susah untuk mengendalikan, bahkan menghancurkan rasa marah, sedih, dendam, takut, dan khoflah, lalai kepada Allah, maka ya, perbentengan ibu lemah. Ya, karena sifat marah, pendendam, dengki, ya, berburuk sangka, takut, lalai kepada Allah itu adalah, kalau saya kategorikan, itu adalah sampah. Penyakitnya itu adalah lalat. Ketika sampah itu ada di dalam hati dan pikiran kita, maka lalat itu akan hinggap untuk memakannya. Betul? Ya, bagaimana?
biar lalat atau penyakit itu tidak ada di dalam tubuh kita atau pergi, ya kita harus membersihkan sampah-sampahnya, yaitu marah, dengki, ya, terus khoflah, takut, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menumbuhkan rasa sabar, rasa bersyukur, terus meningkatkan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, kasih sayang, dan maafkanlah orang-orang yang pernah berbuat buruk, ya. Kalau saya melihat dari reaksi ibu dari mulai diagnosa yang pertama sampai terapi ini, ternyata ibu ini memang pemikir keras. Ya, ibu kalau sedih itu berkepanjangan, Bu, ya. Iya, kadang kalau udah sedih itu sedihnya sampai lama, larut-larut gitu ya. Iya, nggak ada Pak, ini unsur dari kiriman atau dari orang lain, ya nggak ada ini ibunya. Ya, kenapa? Ibu pemikir keras, akhirnya asam lambungnya kena. Ya, asam lambung itu memang kalau dikategorikan semua orang tuh kena, ya ada lah. Cuman kenapa kok sulit untuk disembuhkan? Karena pikirannya masih belum bisa dibenahi. Makanya ibu harus dibenahi dulu pikirannya. Ya, jadi ya tumbuhkanlah dengan rasa bersyukur kepada Allah, sabar, ya, jauhi dari sifat dengki, terus pembenci, sedih, takut, khoflah kepada Allah. Nah, insya Allah nanti asam lambungnya akan segera pulih kembali. Nah, yang kedua, perbentengan secara kauliyah. Nah, jadi nanti ada amalan-amalan yang harus ibu baca. Nanti saya WA, di dalam WA-nya saja. Salah satunya ya ibu sering membaca Al-Quran, biar hati ibu tenang, biar pikiran dan hati itu terrefleksi lah. Ya, kata Allah, ketika kita membaca Al-Quran atau mendengarkan, maka akan bergetar jiwa kita, bertambah iman kita. Ya, sering berzikir kepada Allah, ya, terus tingkatkan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat 5 waktu tidak boleh bolong-bolong, karena kunci penyakit akan mudah datang ketika kita memang sholatnya bolong-bolong. Apalagi kalau kaum Hawa ini, ya terkadang bolong-bolongnya banyak alasan ini, ya, tapi nggak semuanya. Ya, insya Allah ya, mulai hari ini sholatnya dijaga, jangan sampai bolong-bolong. Yang terakhir, perbentengan secara fi'liyah, ya, pekerjaan. Jadi ibu harus berhijrah yang lebih baik. Ya, sekarang baik, tapi berhijrah lagi yang lebih baik. Dengan apa? Mentaati perintah-perintah Allah, terus meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi itu saja ya. Jadi sesuai dengan diagnosa, ibu ini memang ada indikasi unsur dari non medis, ya, cuman kemungkinan mereka itu ketarik lah, ya, ketarik karena ibu ini sering sedih, akhirnya dia ingin menjaga, ya, menghibur, ya. Tidak ada unsur ini ibu dibuat dengan orang, ibu disalahi orang, nggak ada. Nah, ibu harus berdamai dengan ibu sendirilah, ya. Nah, jadi ibu harus cari cari hiburan lah, sering jalan-jalan, ya, ke tempat tetangga, sering ngobrol atau bagaimana, tapi jangan gibah, ya. Jadi ngobrol yang positif lah, biar ibu ini cenderung tidak selalu meratapi penyakit ibu gitu loh, ya.
Insya Allah kalau ibu ini pikirannya dapat disikapi dengan baik, ya, insya Allah ibu akan sehat jasmani maupun rohani. Ya, yang harus dibenahi sekarang adalah ibadahnya, terus ditenangkan pikirannya, ya. Terus tetap nanti ada herbal yang harus diminum karena ibu ini, makanya nanti dikirim ya lidahnya, difoto, tapi ada cahayanya, nanti dikirim ke WA saya, nanti saya diagnosa lagi. Oke, jadi Bapak jelas Pak ya? Ya, jadi nggak ada unsur dari orang, nggak ada, meskipun dulu pernah usahanya demikian. Ya, jangan berburuk sangka dulu. Tetap nanti medisnya nanti kita carikan herbalnya. Ya, insya Allah ibu dan netralisir, insya Allah yang ada di dalam tubuhnya udah keluar dengan izin Allah, yakin saja. Oke, nanti kita sambung melalui di chat WA Pak ya. Air minumnya jangan lupa itu. Oke, terus setiap pagi dan sore ibu wajib perbentengan. Ya, baca apa? Ya, perbentengan lah, Falak Anas 3 kali. Setiap pagi dan sore. Nanti saya WA SOP-nya apa yang harus ibu jalankan selama 1 minggu. Itu saja. Kemungkinan secara video call ini berakhir, kita sambung ke WA. Oke, itu saja ya Pak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.